mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Cikondeui, Bapak Haji Waler, Babinsa Ade Desa Cikondeui, Bapak Tri Wahyudi, Babin Kamtibmas Desa Cikondeui, Bapak Kusmayadi, dan tak lupa mohon maaf ada Bapak Camat Cikondeui, Bapak Haji Dori, yang kami hormati PKD Desa Cikondeui, Ketua PPK Kecamatan Cikondeui, PPS Desa Cikondeui, dan para tamu undangan, dan juga beserta para calon anggota KPPS Desa Cikondeui yang akan dilantik hari ini yang saya hormati. Hari ini pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bersama dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji bagi anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS pemilihan umum 2024 Desa Cikondeui. Dalam keadaan sehat walafiat, hadirin yang bahagia, perkenalkan saya Darwis Fatoni selaku pembawa acara yang akan memandu acara pada hari ini. Sebelum acara ini, mari kita mengawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dan nanti dilanjutkan dengan jingle pemilu. Hadirin dimohon berdiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Cipendei, yang terhormat Bapak Kepala Desa Cipendei, yang saya hormati Bapak Babin Mas Polri, dan saya hormati Bapak Babinsa Ade, dan yang terhormat Ketua PPK Kecamatan Cipendei, serta yang terhormat Bapak Panwaslu atau PKD Desa Cipendei serta Panwas Kecamatan Cipendei. Tak lupa rekan-rekan PPS yang saya hormati, dan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin anggota KPPS Desa Cipendei yang saya cintai. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan adanya acara ini kita tetap ada dalam sehat walafiat. Amin ya Allah. Baik, saya akan membacakan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang nomor 187 tahun 2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Cipendei, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Subang, pemilihan umum tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan atau memutuskan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Cipendei, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Subang pada pemilihan umum tahun 2024. 1. Menetapkan dan mengangkat kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Cipendei, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Subang pada pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, kelompok penyelenggara pemungutan suara sebagai dimaksud dalam Diktum ke-1 merupakan penyelenggara pemilihan umum tahun 2024 di tingkat tempat pemungutan suara atau TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas kelompok penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk pemilihan umum tahun 2024. Keempat, keputusan ini berlaku untuk 1 bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024. Salinan keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Cipendei pada tanggal 25 Januari 2024
atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang, Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Cipendei, Endang Kusumara, ditandatangani. Adapun anggota KPPS di Desa Cipendei sebanyak jumlah 231 orang dari 33 TPS terlampir. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saudara bersedia diambil sumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya, agar saudara mengikuti dan menerukan kata-kata saya dengan ikhlas. Demi Allah. Demi Allah. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Demi Tuhan. Demi Tuhan. Saya berjanji. Saya berjanji Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Terima kasih. Selanjutnya, penandatanganan sumpah janji. Hadirin silakan duduk. Masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik. Pada hari ini Kamis tanggal 25 bulan Januari tahun 2024 bertempat di Aula Kecamatan Cipendei. Saya anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara Desa Cipendei, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan pemilu. Dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil secara profesional, efektif, dan efisien. 2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat TPS yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota
dilakukan secara adil, imparsial, dan non-partisan kepada peserta pemilu dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali. 4. Melayani pemilih untuk mendapatkan sosialisasi, informasi, dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara. 5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas pemilu dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas, non-partisan, dan adil. 6. Menolak pemberian, permintaan, dan perjanjian dalam bentuk apapun, baik secara langsung atau tidak langsung, yang memberi harapan yang menyimpan dari prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil bagi peserta pemilihan umum, calon, serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu. 7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. 8. Mencegah terjadinya pelanggaran pemilu oleh peserta, simpatisan, masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. 10. Membantu KPU kabupaten kota dalam menyelenggarakan pemilu. 11. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur, dan adil. Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam fakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, selanjutnya proses penandatanganan fakta integritas oleh perwakilan KPPS dan Ketua PPS. Kepada Bapak Ketua PPS dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum pada pelantikan KPPS untuk pemilu tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024 secara serentak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan anggota KPU garis miring KIP Kabupaten garis miring Kota, Ketua dan anggota PPK garis miring PPD, Ketua dan anggota PPS, pejabat dan staf sekretariat KPU Semiring KIP Kabupaten, Kota, PPK dan PPS. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita semua pada hari ini dapat bersama-sama mengikuti pelantikan KPPS untuk pemilu tahun 2024. Semoga selalu dalam lindungannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian yang saya hormati, KPPS sangat penting perannya sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Salah satu tugas KPPS adalah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara
di tempat pemungutan suara atau TPS pada hari ini Kamis tanggal 25 Januari 2024. Dilakukan pelantikan KPPS sebanyak 5.741.127 orang untuk 820.161 TPS. Lokasi pelantikan KPPS tersebut pada 71.000 titik. Pelantikan pada hari ini juga ditandai dengan penanaman 5.709.898 bibit pohon secara serentak di lokasi pelantikan. KPU menyadari dengan terletak banyaknya logistik pemilu berbahan baku kertas memberikan dampak signifikan terhadap kelestarian alam. KPU memandang pentingnya penanaman bibit pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Total kebutuhan kertas dengan berbagai jenis untuk logistik pemilu 2024 sekitar 65.998 ton atau setara dengan 65.998.000 kilogram kertas. Kebutuhan tersebut dapat diganti dengan menanam 5.709.898 bibit pohon. Maka diharapkan setiap bibit pohon akan mengganti 11,6 kg kertas. Berdasarkan hal tersebut, maka apabila dihitung jumlah bibit pohon 5.709.898 dikalikan 11,6 kg adalah sama dengan 66.234.816 kg atau 66.234 ton. Jumlah tersebut hampir setara atau sebanding dengan kertas yang digunakan dalam pemilu tahun 2024. Hal ini sebagai simbol rasa syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, rasa terima kasih kepada bumi dan ikhtiar reboisasi terhadap pohon yang berkontribusi untuk pemenuhan logistik berupa kertas dalam pemilu 2024. Saudara-saudara yang saya banggakan, pelantikan secara serentak ini mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI untuk 3 kategori rekor, yaitu pelantikan secara serentak anggota penyelenggara pemilu terbaik, bimbingan teknis secara serentak kepada anggota penyelenggara pemilu terbaik, dan penanaman bibit pohon terbanyak secara serentak oleh anggota penyelenggara pemilu terbaik. Hadirin yang saya hormati, KPU berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pemilih pada kegiatan pemungutan suara dan penghitungan suara. Hal ini ditunjukkan dengan memberikan bimbingan teknis kepada semua 7 orang anggota KPPS yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, yang hanya memberikan bimbingan teknis hanya kepada 1 orang anggota saja, yaitu anggota KPPS. Kami berharap agar anggota KPPS dalam bekerja berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan, kode etik penyelenggara pemilu, bekerja secara profesional, berintegritas, bertanggung jawab, dan transparan. Demikian juga anggota KPPS agar bekerja dengan niat kuat untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada kegiatan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada KPPS yang telah dilantik. Selamat melaksanakan tugas. Semoga selalu mendapatkan petunjuk dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Yang saya hormati Muspika Kecamatan Cipendei, dalam hal ini Padang Ramil yang diwakili oleh Pak Bim, juga Pak Kapolsek yang diwakili oleh Pak Bimas Polri. Yang saya hormati Kepala Desa Cipendei beserta perangkat desa. Yang saya hormati Ketua Penyelenggara Pemilihan Umum Kecamatan. Mohon ini adakan yang saya hormati juga Panwascam Kecamatan. Yang saya hormati KPPS atau PPS Desa Cipendei beserta anggota. Yang saya hormati dan yang belakang ini KPPS Desa Cipendei. Saya menjalankan puji dan syukur. Mohon maaf, kali lagi saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Saya menjalankan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa kumpul di ruangan Aula Desa Cipendei dalam rangka silaturahim dan silaturahmi yang dikemas melalui pelantikan KPPS sedesa Cipendei. Tak lupa salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentunya saya ingin mengajak kepada Bapak dan Ibu samakan persepsi kita, ya. Bapak dan Ibu dari rumah datang ke sini, saya berharap nama itunya ibadah. Amin. Ya. Jadi supaya betul-betul langkah Bapak dan Ibu dari rumah ke sini supaya benar-benar bermanfaat, ya. Kapas kita, umur kita, tenaga kita, penglihatan kita, ya, sehingga betul-betul Bapak dan Ibu ini berperan aktif dalam membangun desa, ya. Jadi supaya betul-betul hari ini jiwa dan raga kita betul-betul bermanfaat untuk membangun kaitan dengan pemilihan, ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu anggota KPPS yang barusan dilantik. Mudah-mudahan di dalam kegiatannya betul-betul sesuai tadi dengan apa yang dibacakan sumpah dan arahan dari KPU, sehingga betul-betul bisa dilaksanakan, ya, sehingga TPS yang ada di wilayah Bapak dan Ibu tidak ada masalah. Ini pengalaman waktu dulu saya di Pusaka ada pemilihan ulang, ya. Ini jadi pengalaman buat kita semua. Jangan sampai terjadi ada pemilihan ulang di TPS kita, ya. Begitu saya berharap ketua dan anggota berkolaborasi atau kontribusi atau kaitan dengan musyawarah dulu sebelum melaksanakan kegiatan ini, agar terutama dari database sehingga betul-betul terupdate dan terakses, dan bagaimana kalau memang nanti ada keluarga kita, ada masyarakat kita yang belum terdata, ya, sehingga betul-betul bisa terakses. Jadi tidak merugikan. Tentunya barangkali sampaikan kepada masyarakat kita bahwa salurkan hak pilih kita melalui pemilihan ini yang ada di TPS masing-masing. Manfaatkan sisa waktu atau waktu kita untuk memilih, dan jangan sampai rugi kita tidak memilih, ya. Pemilihan untuk tahun ini kita harapkan bergembira dan tidak ada masalah di lapangan.
ya, sehingga betul-betul tenaga Bapak dan Ibu cara yang mau diperas gitu aja untuk menyukseskan kegiatan pemilu ini. Itu barangkali yang bisa sampaikan Pak Kades. Saya mohon maaf, saya harus monitoring ke desa yang lain dan tidak bisa mengikuti kegiatan sampai selesai, Pak Ketua ya. Wayang nanya. Salam dari Pak Bupati, karena Pak Bupati sekarang mungkin Bapak dan Ibu ada yang sudah tahu dan ada yang belum. Saya keamanatan oleh Pak Bupati suruh menyampaikan. Pak Bupati sekarang itu Pak PJ ya, PJ Bupati ini namanya Imran ya. Kalau dulu Pak Haji Ruhimat ya, sekarang Pak Imran. Mungkin kurang lebih sekitar 1 tahun atau 1 tahun setengah kaitan untuk beliau ini. Pak Imran ini tadinya PJ Wali Kota Lok Semawe ya. Dapat tugas lagi ke Mendagri bahwa Pak Imran dijadikan PJ Bupati di Kabupaten Subang. Sebetulnya waktu di Lok Semawe masih pejabat ya, jadi ditinggalkan karena dekat dengan Jakarta. Beliau memilih di Subang dan beliau ingin membangun Subang, ada warna tersendiri barangkali bagi beliau, sehingga betul-betul berharap ingin membangun Subang dengan kemarin kan kesini ya ke tiap-tiap kecamatan, jadi 30 kecamatan sudah terkunjungi semua. Titip salam dari beliau, manfaatkan pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Tentunya barangkali berharap tidak ada masalah dalam kegiatan nanti dalam pemilu ini. Itu barangkali yang bisa sampaikan, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu diberikan kesehatan ya untuk melaksanakan kegiatan yang sangat mulia ini ya. Dan ya tadi ya, kalau memang kita nawaitu ibadah, sesusah apapun insya Allah akan gampang, sesulit apapun insya Allah akan dimudahkan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka pelantikan PPS se-Desa Cipendei. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan tugas dengan baik dan sebaik-baiknya. Yang saya hormati Ketua PPK Kecamatan Cipendei, yang saya hormati Ketua Panwascam Juang Diri PKD, yang saya hormati Ketua PPS Desa Cipendei, yang saya hormati para ketua KPPS Desa Cipendei dalam dan beserta anggota, yang saya hormati Bapak Dimas Polri, yang saya hormati Bapak Dimas Ade, yang saya hormati yang nggak bisa saya sebut satu persatu yang hadir di sini. Alhamdulillah, acara pelantikan seluruh anggota PPS APPS hari ini sudah dilantik dengan sebaik-baiknya. Saya mohon maaf atas Kepala Desa Cipendei dengan keadaan situasi pembangunan kami. Bapak warga masyarakat Cipendei lihat cuma belum selesai. Saya doanya keseluruhan masyarakat Cipendei yang sekarang menjadi semua anggota KPPS, doa saja mudah-mudahan pembangunan saya bisa lancar, esok lusa saya bisa laksanakan ya. Ini doanya. Untuk seluruh anggota KPPS saya pesan jalankan tugas dengan sebaik-baiknya
dan juga jaga kesehatan. Ini 231 orang warga masyarakat asli Desa Cipendei yang menjadi yang amanah yang mendapat kepercayaan sebagai penyelenggara KPPS. Mudah-mudahan saya hanya mengharap tidak ada kejadian yang untuk di wilayah Desa Cipendei. Cipendei aman, tenang dan damai. Itu harapan saya. Boleh kita beda pilihan dalam memilih, silakan Anda. Netralisasi, saya sebagai kepala desa, netralisasi namanya juga manusia. Kita hidup bersama, ya. Dalam artian ini juga titip Panwas, ya. Panwas tolong apabila ada untuk wilayah Desa Cipendei, tolong koordinasi dengan saya dan jangan diperpanjang untuk Bapak saya. Saya mantan ketua Panwas Kecamatan Cipendei. Dulu jabatan saya itu tidak ada temuan untuk hal-hal yang kita tak perlu diajukan, ya, bisa dijelaskan dengan baik-baik. Pasti ada temuan warga masyarakat kami dengan money politik uang, tahu dulu ada, tapi kita tetap, ya, antara Nasdem dengan Gerindra begitu. Alhamdulillah bisa selesai dengan di wilayah kita masing-masing, ya. Pak Haji Ade sebagai Panwas Cipendei, kita orang Cipendei, kita naungi warga masyarakat Cipendei. Saya tidak mendengar teman yang kurang baik, ya. Saya hanya pesan untuk seluruh yang ada di sini, silakan berbeda pilihan, tetap kita bersatu karena kita punya yel-yel Cipendei bersatu. Mudah-mudahan yel-yel ini benar menjadi kejadian Cipendei tetap bersatu. Itu harapan saya, ya. Ini kita sangat bangga kalian ada pahlawan negara yang tidak punya nilai untuk di atas, tapi kita punya jiwa yang besar. Tidak mesti jadi mengalihkan KPPS atau bohong jadi pada bohong tingkat tinggi, mungkin tingkat desa-desa dengan itu, tapi rasa saya jadi ya. Kalau bisa jadi bisi penyampainya, silakan kepada saya, ya, karena saya siap dikritik, ya. Kalau memang di pemimpinan orang tidak benar, silakan lanjuti, silakan desa, silakan lalu ke kita, ya. Mudah-mudahan saya bisa menjabarkan, ya. Kayak ini aja anggaran berapa, ini maaf menyimpang dari Panwas, ya, karena kebetulan ini warga kami agar tahu anggaran yang dikeluarkan, pendapatan berapa, yang dikeluarkan berapa, ya. Kali lagi titik pesan saya, laksanakan tugas dengan baik, ya. Saya hanya bisa berdoa. Kalau ada kekuatan apa-apa bisa hubungi saya, karena Bapak semua warga saya atau Pak Asri atau Pak Ismail. Kalau ada semua bermasalah di lapangan yang tidak bisa diselesaikan, insya Allah saya sebagai kepala desa siap bertanggung jawab untuk menyelesaikan, ya. Sekali lagi untuk kami dengar, kalau ada kegiatan apa-apa silakan berkoordinasi. Ada di Polri, ada di Masjid dan ada di kepala desa. Itu 3 pilar yang berjalan tanpa beban, ya. Itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa sahbina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu ta'ala wa an kulli ashabi rasulillahi ajma'in, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukabi mazidah.
Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma rabbi hadhihi Allahumma rabbana akhrijna min hadhil qaryah zalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasyira. Allahumma ya Allah yassir lana umurana wa hasil maqasidana wa qabuli hajatuna wa qabuli hajatuna wa qabuli hajatuna hajatal islam wal muslimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Cipeuneuy yang kami hormati, Babin Sade, Ketua PPS beserta anggota Panwascam, PPK dan seluruh anggota KPPS Desa Cipeuneuy. Sedikit saja, ini gambaran ya, mohon diperhatikan. Saya tidak mau kejadian terulang pada pemilu kemarin. Ya, saya nggak mau lagi dan saya tidak akan menutup-nutupi sekarang. Capek. Ya. Kejadian pada pemilu tahun kemarin banyak kekeliruan. Makanya tolong perhatikan petugas di TPS masalah pengisian belangko. Ya, nanti kalau misalkan belum paham jangan sungkan, tanyakan kepada TPS. Ya, jangan sampai nanti mana yang harus dimasukkan ke kotak, mana yang enggak. Yang pada akhirnya pada pemilu kemarin hampir semua kotak dibongkar. Itu jelas nilai yang semua kotak khususnya yang Desa Cipeuneuy hampir 90% dibongkar, padahal itu sudah disegel. Maka dari itu ya, saya dengan Patri TNI Polri kerjasama bagaimana pemilu ini berjalan dengan aman, lancar dan tanpa ekses. Silakan dipedomani dan tolong diperhatikan pemicu awal ya. Pemicu awal itu bisa datang dari saksi. Makanya anggota TPS perhatikan saksi. Jangan sampai ada saksi ya hanya mendengarkan, tidak memperhatikan hasil penghitungan. Contoh, saksi A, kumaha kebetulan nanti pas penghitungan, oh jumlah suara si A sekian, sehingga nanti akan menjadi masalah. Makanya tolong ini demi kelancaran keamanan pemilu khususnya di Desa Cipeuneuy jangan dijadikan kebiasaan. Kan santai biasa ya, tahun kemarin gitu. Jangan. Yang namanya politik kapanpun bisa berubah. Nah, kapanpun bisa berubah. Pada ini tolong mereka juga mau kerjasamanya. Jangan sampai intinya pemilu kemarin fatal. Ya, tolong perhatikan. Ada masalah apa silakan berkoordinasi dengan TPS. Kami TNI Polri yang menjaga di TPS apabila ada kejadian tidak bisa masuk langsung tanpa ada perintah dari TPS. Sekali lagi tolong dipedomani, itu yang paling penting masalah pengisian belangko. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam menjalankan tugas ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan dan kelancaran. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan terhormat Ketua DPRD Kabupaten Cipeuneuy, Bupati, Ketua Panwas tadi, Bapak Kepala Desa, beserta jajarannya, Ketua PPS, Tugas, apabila dulu dan tentu saja pelatihan dan
14 Februari 2024. Yang pertama, menegaskan bahwa TNI, Polri, ASN, dan KPPS bersikap netral. Tidak bisa diganggu-gugat. Apabila mendapatkan, silakan. Tidak sungkan-sungkannya ke posko pengaduan PPS Desa Cibunde. Apabila ada salah satu dari KPPS tidak netral, dari kami, dari Polri dan ASN tidak netral, silakan. Nanti dari Panas, dari BPK untuk menindaklanjuti. Namun demi nama baik Desa Cibunde, terselenggaranya pemilu nanti, kami harap selagi bisa diselesaikan di tingkat bawah, kami sudah berkomitmen dengan kepala desa, Bapin Kamtimas dan seluruh penyelenggara pemilu, kita selesaikan di tingkat bawah. Biasanya yang menjadi akibat atau persoalan adalah tadi sudah disebut oleh Pak Swayadi, pastikan benar bahwa para saksi membawa surat tugas yang jelas dari masing-masing partai. Jangan sempat partai A dilimpahkan ke partai B menjadi saksi memberikan laporannya yang salah. Kemudian kami TNI Polri dan Desa akan memegang teguh hasil pemilihan yang disampaikan masing-masing ketua TPS masing-masing. Kita mari sama-sama bertanggungjawabkan bahwa hasil itu adalah real dan nyata di lapangan. Apabila kedapatan ada yang bermain di sini, ya kita mohon maaf. Kami TNI Polri dengan Pak Kades tidak memberikan toleransi sedikitpun. Karena aturan jelas, tidak jelas, setiap TPS dimaksimalkan oleh sekitar 300. Makanya kita alhamdulillah paling banyak 33 TPS, 221 penyelenggara dari alhamdulillah sekitar 80 sekian, sehingga dimekarkan menjadi 2 TPS lagi. Kami yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian bisa menjalankan tugas dengan ikhlas dan tanggung jawab, dan nantinya dengan mencapai hasil yang maksimal yang bisa kita pertanggungjawabkan untuk kepentingan bangsa dan negara 5 tahun ke depan. Keputusan para ketua KPPS atau seluruh anggota TPS adalah menentukan kebijakan Negara Kesatuan Republik Indonesia 5 tahun yang akan datang. Selamat bekerja, Bapak Ibu sekalian. Ibunda Bapak Ibu sekalian menanggung tanggung jawab secara moral untuk demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, tidak kalah pentingnya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan pelaksanaan nanti, diantaranya adalah cost measure bencana alam. Nanti dari BPS dan BPK akan mengambil langkah-langkah. Mudah-mudahan di Desa Cibunde tidak terjadi hal tersebut, dan apabila yang rencana ada gangguan yang menggagalkan, kami tidak segan-segannya akan menindak dengan tegas. Yakinkan dalam pelaksanaan nanti H-1 pelaksanaan dan H+1 benar-benar dalam kondisi aman, tertib dan lancar. Itu saja yang bisa kami informasikan. Mohon maaf apabila terkadang yang maaf berkenan. Terima kasih atas waktunya. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa Cibunde, yang terhormat Bapin Kamtimas Desa Cibunde, kami Sanade Desa Cibunde. Ada beberapa hal mungkin nanti yang banyaknya itu besok hari Sabtu sama Minggu ya. Ini hanya pertama saya juga mau mengucapkan selamat atas dilantiknya KPPS Desa Cibunde sebanyak 231 orang. Terus ucapan titipan juga kami dari KPU Subang menitipkan untuk acara nanti pas pelaksanaan
harus betul-betul Pak, karena Bapak Ibu ini ujung tombak kami Pak, ya. Berhasil apa tidaknya itu nanti pas pelaksanaannya Pak sama Bapak Ibu sekalian gitu. Jangan sekali-kali ada pilihan sama partai Pak, ya, karena satu kita di ini undang-undang ada payung hukumnya, ya. Pertama akan didenda kalau ketahuan. Keduanya selama kita itu gak bakalan bisa jadi pelaksana lagi Pak, gitu ya. Terus logistik nanti datang ke TPS itu 2 atau 1 hari dari pas pelaksanaan. Nanti penanggung jawabnya itu langsung yang nanti 2 orang ya. Logistik datang ke PPK itu tanggal 3, paling tidak tanggal 3 nanti posisinya ada di kecamatan. Datang ke desa itu 3 hari sebelum pelaksanaan ya. Jadi titik pesan dari Ketua KPU, pelaksanaan jangan sampai ada kekeliruan, terus yang melaksanakan itu hanya yang 7 orang Pak, ya. Kalau misalkan Bapak butuh pertanyaan-pertanyaan atau masukan, jangan dari saksi atau PTPS Pak, ya. PTPS pokoknya jangan sampai memberhentikan perhitungan suara, ya. Karena 2019 ada yang sampai jam 10 di Desa Cipendei yang bertempat di TPS 1 kalau nggak salah, ya. Yang TPS 1 ada sampai jam 10 pelaksanaannya, ya. Karena apa? Si PTPS pengennya udah tulis lagi dari awal, kita hitung lagi dari awal. Jangan. Jadi yang melaksanakan itu yang 7 orang, mau gimana. Keputusan ada di ketua hasil musyawarah yang 7 orang tersebut. Itu ya Pak. Jangan ada omongan-omongan dari luar. Udah kita fokus saja. Walaupun di luar TPS ada yang bagi-bagi uang, udah biarin Pak. Kita jangan sampai tergiur. Gitu ya Pak. Untuk lebih jelasnya nanti pas Bintek lagi 2 ya Pak. Pada Bintek. Nah nanti di Bintek itu nanti ada khusus yang untuk pelaksanaan pasti itu sama yang petugas TK pada 2 ya. Nanti yang satunya cadangan, bayangkan HP-nya harus bagus, gitu Pak. Karena pas dipotong berbentuk PDF, nanti pas diupload itu jadi angka Pak. Jadi awas dalam penulisan, kalau salah misalkan jangan dicoretnya di pesat-pesat, tapi cuma sekali betulin ya ininya, gitu Pak. Jadi ketahuan yang salahnya apa, ini yang benarnya ada. Itu paling ya. Mungkin segitu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu Subang, Yang terima kasih.